Pemirsa, saat ini anak-anak tengah makan MBG yang memang sudah didistribusikan dan wah, ini ada yang sudah habis, tinggal lauk dan buahnya. Kita akan coba bertanya kepada salah satu siswa ini bagaimana rasanya dan kepuasan dari program MBG ini. Yang paling depan saja, dengan siapa? Adik siapa? Halo, dengan aku Lionel Yosef. Panggilannya? Panggilannya Onel. Onel? Ya. Onel, untuk menu makan hari ini enak atau tidak? Enak. Dari semua menu mana yang kamu paling suka? Ini sih dari sayurnya. Sayurannya, Iya. kenapa? Nggak tahu sih, emang suka sayurnya aja. Dari kecil emang suka sayur, jadi dikasih sayur makan. Kamu namanya siapa? Kita tanya yang sebelahnya. Wina Rizky. Wina Rizka, panggilannya? Wina. Wina, dari semua menu ini mana yang Wina paling suka? Ikan sama sayurannya cocok aja. Ikan sama sayuran. Memang Wina suka sama ikan? Iya, suka banget. Pernah ada keracunan? Mungkin? Nggak ada. Takut nggak, Wina, dari pemberitaan banyak sekali siswa-siswa yang kena keracunan MBG? Takut sih mungkin ada ya, tapi sejauh ini sih aman-aman aja, jadi ya udah makan-makan. Makan-makan aja. Kalau Onel takut nggak dengan pemberitaan banyak sekali siswa yang keracunan MBG? Kalau takut sih takut, cuma kan selama ini sudah mau berjalan hampir 1 tahun, aman-aman ini sih nggak ada keracunan, jadi kita merasa percaya juga sama SPPG-nya. Makasih, selamat melanjutkan makannya. Sama. Nih, anak-anak sempat menyatakan kalau ada menu yang ingin mereka makan, ditulis ya? Benar ditulis. sekali, ya. Terus dari pihak SPPG pada saat menerima itu bagaimana? Oke, kita tuh sistemnya? biasanya dapat surat cinta sih Kak dari anak-anak gitu. Bahasanya surat cinta ya, lah. oke. Jadi apa sih yang pengen dia inginkan, apa sih yang pengen dia pengennya lele atau besok ayam goreng atau apa, nanti kita bisa ngomong lagi, bicara lagi dengan ahli gizinya untuk ini pertimbangannya bagaimana. Kalau memang di ACC nanti kita proses untuk bisa apa sih memenuhi kebutuhan dari yang anak-anak itu inginkan gitu sih. Oke, Mas Saif, kalau untuk menu besok, menu apa? Oke, untuk menu besok kita boleh tanya aja biar siswa-siswa request ya. Oke, boleh. Apa nih? Adik-adik, untuk besok ada request mau menu makan apa? Spaghetti. Dimsum, spaghetti, apalagi? Ayam katsu, ayam goreng, wah requestnya banyak. Nasi padang. Nasi padang katanya. Oke, semuanya sudah ditampung oleh Pak Saif. Apakah katsu, nasi padang, apakah dimsum atau spaghetti? Tunggu besok. Kita tunggu besok. Terima kasih banyak. Di media sosial begitu, narasi yang menyatakan kurang lebih ada 5.000 SPPG fiktif. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa? Iya benar. Ketika MBG ini jalan, kemudian dikendalikan oleh BGN dengan tanpa sistem yang transparan, tidak akuntabel, maka masalah ini tidak hanya terkait soal keracunan gitu, tapi ada masalah lain. Dana ini rawan dikorupsi. Nah, ketika ada ribuan ditemukan SPPG yang fiktif, Ya. itu berarti kan dananya nguap kemana? Di bagian gizi dijamin nggak akan ada yang fiktif, nggak ada. Karena gini, semua pengajuan itu harus berbasis geospasial. Dan kemudian tidak ada pengajuan yang diverifikasi tanpa dikontrol petugas di lapangan. Semua orang sudah bisa ngecek di daerah sekitar sini ada berapa SPPG dan bisa diklik satu SPPG itu dan kemudian dengan Google Map datang ke arah situ pasti ada. Juga banyak masyarakat mencium, sekolah juga udah mencium. Ini kenapa? Per porsi kan 10.000. Ya. Orang sudah punya pengetahuan lah, per porsi 10.000 itu apa saja menunya. Ya. Kan ada yang cuman tempe selembar sama dengan telur. Ya. Itu kurang dari 10.000 gitu kan. Nah, ketika sekolah komplain ke SPPG, ya ada yang berterus terang bahwa ada yang mengurangi harga proporsi. Karena itu pemerintah jangan hanya fokus ya
mengaudit SPPG yang ada kasus keracunan, tapi bagaimana dengan kasus-kasus yang lain? Itu juga harus ditutup, harus diaudit juga. Gitu. Untuk anggaran sendiri nilainya cukup fantastis. Apakah dari dana 300 sekian triliun ini membuat orang gelap mata sehingga mengorbankan nyawa anak-anak? Ini uang besar dijadikan banjakan korupsi ya. Kita sudah buat sistem sedemikian rupa, sulitlah melakukan korupsi di program makan bergizi gratis, terutama untuk anggaran yang langsung dikucurkan ke satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi, karena sudah dibuat mekanisme sedemikian rupa. Perspektifnya adalah makan disebar. Bagaimana soal kualitas makanan ini? Nggak pernah ada yang mendiskusikan gitu di level SPPG. Bahkan BGN ya berkali-kali melakukan evaluasi. Yang dievaluasi adalah dapur-dapur yang ada kasus keracunan. Tapi bagaimana dapur-dapur yang memproduksi makanan-makanan yang nggak berkualitas? Gitu. Bahkan presiden yang punya program ini sebagai program kesayangan presiden ulang-ulang ya data keracunan yang disimplifikasi hanya 0,0017 gitu. Di mana perspektif kemanusiaannya? Bagaimana perspektif perlindungan anak? Mereka itu punya hak untuk hidup, hak untuk sehat, hak atas pangan dan seterusnya itu. Satu menu itu kisaran 8 hingga 10.000 begitu. Apa yang harus pemerintah lakukan untuk meningkatkan kualitas dari MBG itu sendiri agar bisa diserap dan bisa dinikmati oleh anak-anak kita di seluruh Indonesia dengan layak? Perlu dievaluasi. Jadi bener nggak angka 10.000 itu sama dengan sesuai dengan gizi yang harusnya dimakan oleh anak-anak itu. Maka tidak heran jika ada irisan semangka setipis ATM. Sekarang saja misalnya ini kan investasi untuk masa depan anak-anak Indonesia gitu. Mau nggak kalau misalnya mereka itu ya rapat pimpinan BGN itu terus kasih menu makan per porsi 10.000 itu mau nggak? Di DPR ya, di kementerian-kementerian rapat itu berapa? Per porsi ratusan ribu gitu. Nah ini anak bangsa, masa depan pemimpin Indonesia yang mereka akan bertarung di kancah internasional membawa bendera Indonesia gitu, dikasih makan 10.000, sangat tidak layak menurut saya. Maka sangat tidak layak ketika ada ribuan korban sudah berjatuhan, BGN kemudian hanya minta maaf dan nangis. Itu bukan jawaban.